Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adati wa ridha. Wa amarana an na'tasima bihablihil matin hatta nalqah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal khalqa biqudratihi wa mayyazahum bi ahkamih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alami kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila qiyamis sa'ah. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Jami' Nurus Sa'adah rahimakumullah. Alhamdulillah dan insyaallah semua yang hadir pada kesempatan Jumat yang penuh barakah ini dari awal memasangkan niat ikhlas lillahi ta'ala, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini Allah jadikan sebagai satu amalan salihan yang dapat kita rasakan manfaatnya tidak hanya setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi di saat mana Allah berikan kita berbagai macam kemudahan untuk melakukan semua kegiatan duniawi kita. Semoga seluruh kaum muslimin yang menghadiri panggilan mulia, panggilan Jumat yang penuh barakah di seluruh tanah air kita, mendapatkan hal yang sama, keberkahan dalam kehidupannya, sekaligus di saat yang mustajabah ini kita berdoa untuk teman-teman kita yang terhalang, yang uzur melaksanakan Jumat, terutama di daerah yang hari ini yang masih terkena dampak musibah di Pulau Sumatera. Mereka tidak hanya kesulitan untuk hal menghidupi kehidupannya, tapi juga untuk melakukan ibadahnya. Semoga dan doa kita mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tangan-tangan hambanya yang terus berdatangan untuk membantu saudaranya, meringankan bebannya, terutama memperhatikan hal ibadahnya, insya Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurah limpahkan. Besar harapan kita semuanya, jamaah kita, keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul mulia pada saatnya tiba di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini merupakan pekan pertama, Jumat pertama di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya primadonanya adalah 2 bulan ke depan, yaitu bulan suci Ramadan. Tapi ada satu kaidah menjelaskan bahwa al-wasail hukmul maqasid, segala sesuatu yang menyampaikan kita kepada satu tujuan mulia, maka sarana untuk sampai ke tujuan mulia tersebut pun menjadi hukumnya sama dengan hukum yang dituju itu. Ramadan adalah bulan mulia, maka 2 bulan sebelumnya disebutkan Rajab dan Sya'ban, terangkat derajatnya pun menjadi mulia pula. Masjid adalah tempat yang mulia, maka setiap orang yang memakmurkannya, yang masuk ke dalamnya, yang memikirkan kegiatannya, yang menyumbang dan lain sebagainya juga termasuk Allah muliakan, insya Allah. Kalau hari ini kita berada di awal bulan Rajab, itu maknanya adalah setiap pergantian tahun Hijriah kita diberikan oleh Allah kesempatan bermuhasabah,
Seberapa banyak amal ibadah yang telah kita kumpulkan. Agak sulit kita menghitungnya. Karena kita beribadah ini dasarnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tidak menghitung apa yang telah kita laksanakan. Karena Allah juga memerintahkan kepada kita adalah untuk melakukan ibadah ini dari hati yang tulus. Namun tidak berarti ketika kita bermuhasabah diri. Bahkan ada perintah untuk itu dari Khalifah Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buatlah evaluasi, nilailah diri sendiri sebelum orang lain menilai kita, dan bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Apa yang telah kita kerjakan, kemudian apa rencana kita ke depan, terutama untuk melakukan amal yang soleh. Jangan pernah ada dalam pikiran kita untuk merencanakan, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena bagi seorang hamba yang terlanjur atau telah dekat kepada Allah pada maqam tertentu, jangankan melakukan perbuatan maksiat, berpikir untuk melakukan perbuatan maksiat saja pun sudah merupakan aib bagi dirinya. Saya ulangi, jangankan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan terlarang, tapi berpikir atau berencana saja untuk melakukannya sudah merupakan sebuah aib bagi seorang hamba Allah yang dekat kepadanya dalam tingkatan ibadahnya. Maka mari kita merencanakan, memikirkan dalam pikiran kita hanya ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan yang buruk. Maka Rasul menyebutkan dalam beberapa hadisnya, mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk melihat kembali apa yang telah kita kerjakan. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala amruhu wa sa'a amalu. Kalau hari ini tema khutbah kita adalah semakin bertambah umur yang kita pakai, insya Allah semakin bertambah pula ketaatan kita kepada Allah. Artinya dengan sisa umur yang ada, tentu dengan usia kita seperti pada hari ini, yang tersisa dengan yang terpakai lebih banyak yang terpakai. Yang tersisa tinggal sedikit. Walaupun sedikit itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi dapat kita mengukur bahwa perjalanan kehidupan kita sampai pada titik ini tentu lebih banyak yang kita telah pakai. Berapa usia hari ini? Ada 60 tahun. Nggak mungkin tersisa 70 tahun. Anak kecil barangkali mungkin secara umum. Karena itu yang terpakai lebih banyak daripada yang tersisa. Maka jadikan yang tersisa itu sesuatu yang bermanfaat. Wa hasuna amaluhu, perbaiki perbuatannya. Orang yang buruk adalah diberikan kepada mereka kesempatan hidup, tapi sa'a amaluhu, perbuatannya perbuatan yang buruk. Kita berupaya, berikhtiar agar yang tersisa ini adalah yang baik-baik saja. Disitulah nanti baru berlaku namanya husnul khotimah. Ketika kita mengupayakan yang tersisa dalam hidup ini adalah untuk berbuat amal soleh. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ada dua kalimat, an a'mala salihan tardah dan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Disebutkan kalimat soleh di situ dua kali. Kita berharap kepada Allah agar memberikan kita tidak sekedar kekuatan, tapi juga adalah keyakinan serta ketaatan kepada Allah, kesadaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Kesadaran ini yang perlu kita pupuk, melakukan perbuatan baik ditimbulkan dari rasa sadar kita. Dia bukan berjalan seperti apa adanya, tumbuhkan dalam diri kita kesadaran untuk melakukan perbuatan soleh. Kemudian yang soleh ini pun nanti terbagi lagi. Ada seseorang yang hanya bisa melakukan perbuatan soleh yang hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi belum bermanfaat buat lingkungan sekitarnya, bahkan buat keluarganya. Yang diinginkan adalah berbuat amal soleh yang bermanfaat kepada semua orang. Tidak hanya pribadinya, tapi keluarganya dan juga lingkungannya serta masyarakatnya.
Ini yang diinginkan kepada kita semuanya, berbuat soleh dalam artian soleh secara sosial. Banyak orang bisa berlaku soleh secara individual, ibadahnya bagus, sholatnya tidak hanya yang fardu tapi yang sunnah, puasa juga demikian, tilawah Qur'annya, zikirnya, baru sebatas ibadah ritual individualnya semata, hanya untuk pribadi dirinya. Di samping itu, kita perlu tingkatkan melebihinya adalah dengan ibadah yang bersifat sosial. Maka kalau kita mendengar, membaca, atau mendengarkan penjelasan dari para guru, ada sebuah ungkapan. Dalam hadis qudsi, Allah berdialog dengan Nabi Musa, bahwa yang lebih utama itu bukan ibadahmu kepadaku, tapi adalah bagaimana kamu berbuat baik kepada orang lain. Itu dipahami, jangan salah kaprah memahaminya. Yang penting kita baik sama orang lain, sehingga ibadah ritualnya kepada Allah tertinggal. Dia merupakan sejalan. Setelah seseorang bagus ritualnya kepada Allah, setelah ibadah puasanya bagus, memberikan efek sosial. Setelah ibadah sholatnya bagus, ada efek sosialnya. Setelah sedekahnya rajin, apa efek sosialnya? Ibadah ritual yang sifatnya individual harus bisa memberikan efek sosial. Nah, maka efek sosial ini namanya amal soleh yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Bukankah Rasul menjelaskan bahwa iman yang tertinggi nilainya itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Sejak kita dilahirkan sampai kita menghadap kembali kepada Allah, istiqomah dalam kalimat itu. Tidak goyang akidahnya, bagaimanapun digoncang yang hebat. Tidak luntur keyakinannya kepada Allah bagaimanapun serangan yang datang. Namanya ibadah yang paling tinggi nilainya adalah mengucapkan dan meresapi kalimat la ilaha illallah. Tapi lihat yang seterusnya hadis itu. Wa adanaha yang paling ringan, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Menciptakan lingkungan yang nyaman, yang asri, yang damai. Walaupun arti katanya adalah membuangkan sesuatu yang dapat menghalangi jalan orang banyak. Lebih luas dipahami menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dalam lingkungan. Dari kalimat itu berlaku namanya mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Setiap usaha, setiap perbuatan, perilaku yang dapat merusak kenyamanan, yang dapat merusak ketentraman lingkungan, dosanya besar. Kenapa? Dia bukan hanya untuk dirinya, tapi adalah untuk kebanyakan orang. Maka beberapa rangkaian musibah sampai pada hari ini di Sumatera terutama belum selesai masalahnya. Mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, harta benda, hidup sebatang kara. Seorang anak jadi yatim piatu. Itu pun anak didapatkan terjepit di antara kayu-kayu yang ada. Yang bertanggung jawab siapa? Apakah ini musibah murni dari Allah? Itulah ucapan kita untuk menenangkan hati. Terimalah ini musibah dengan penuh kesabaran. Tapi musibah tidak datang sendirinya, ada faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Itu semua mengajak kita berpikir untuk menjaga kelestarian alam. Gunung diciptakan, hewan onta diciptakan, bumi didatarkan. Jagalah kelestariannya, jangan merusak lingkungannya. Seorang pakar fikih lingkungan almarhum Profesor Ali Yafi menyebutkan fikih lingkungan, menjaga lingkungan termasuk amal ibadah yang lebih utama dari sholat sunnah. Kenapa? Ini menyangkut terhadap kemaslahatan, keberlangsungan kehidupan banyak orang. Hadirin rahimakumullah, dengan bertambahnya pemakaian umur, semoga kita semua bisa semakin menjadi orang yang tambah soleh di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia tapi juga lingkungan kita. Beradaptasi yang baik dengan tempat tinggal kita merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bersyukur kita sampai hari ini diberikan kita nikmat kehidupan, masih bisa merasakan beberapa macam nikmat Allah kepada kita semua.
kita bisa bawa diri ini menjadi taat kepadanya, jangan pernah ada rasa bosan untuk beribadah. Ketika datang perasaan itu namanya adalah penyakit yang akan menggerogoti amal seseorang, perasaan bosan untuk beribadah. Nauzubillah, kita tidak demikian, justru kita menantikan ibadah demi ibadah, kita sangat merindukan hadirnya Ramadan, maka ketika Rajab tiba, Ramadan pun sudah terngiang di telinga kita, tersebut dalam lisan kita. Hadirin rahimakumullah, khutbah kita pada hari ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Allah menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketahuilah, Allah telah berikan kepada kita semua yang telah kita butuhkan dalam hidup ini. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalaupun kamu hitung nggak bakal mampu. Kita bertanya, kalau Allah mengatakan semua yang dibutuhkan, kan masih banyak yang belum terkabulkan. Masih banyak permintaan kita mungkin yang belum terlaksana. Kenapa Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, telah kuberikan kepadamu semua yang kamu butuhkan. Hadirin, tanpa terasa, tanpa kita sadari, nikmat yang kadang tidak kita minta Allah berikan. Membangunkan kita kembali dalam keadaan tidur itu, untuk bangun kembali, itu nikmat. Gak ada kuasa kita di situ. Tidak ada kekuatan kita untuk menjamin jam berapa kita bangun subuh, bangun pagi. Kekuasaan Allah, itu nikmat. Bernapas kita, melihat kita, mendengar kita, berbicara kita, keluarga kita, semuanya merupakan nikmat yang besar yang kadang tanpa kita rasakan, lupa mensyukurinya. Maka kalimat tadi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Semoga dengan hadirnya bulan Rajab ini memberikan kita pemahaman yang kuat betapa pentingnya bersyukur atas nikmat waktu, nikmat umur terutama, karena disebutkan umur kita yang diberikan tidak sia-sia, ada pertanggungjawabannya. Yang terlanjur melakukan perbuatan dosa yang banyak, satu pintu namanya taubat, pergilah ke pintu itu, mohonkan kepada Allah Rahman dan Rahimnya. Allah Maha Penerima Taubatnya, tidak akan menolak permintaan taubat seorang hambanya ketika datang dari hati yang ikhlas dan tulus, dan setelah terima taubatnya Allah berikan kepadanya banyak kebaikan insya Allah. Semoga Allah berikan kita keberkahan dan juga diterima amal ibadah kita, disempurnakan kekurangannya, dan berikan kita kesadaran untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fasallu ala nabiyyikum wa rasulikum fa inna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil sahabati kullihim ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna fi zumratihim ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Fada Allah yastajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahyina hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah warfa'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara min ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban fa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.